Bab 17. Pertama kali bekerja sama, dua orang mengendalikan medan perang. Huo Yuhao agak terdiam ketika dia berkata, arogansi menyebabkan kemunduran, setidaknya bersikaplah lebih low profile. Wang Dong mendengus. Apakah menurutmu aku benar-benar bisa bersikap rendah hati dengan jiwa bela diriku? Benar. Dewi kupu-kupu bercahaya milik Wang Dong adalah eksistensi yang akan selalu membuat semua orang terpana setiap kali muncul. Baginya untuk bersikap low profile tidaklah mudah. Malam tanpa kata berlalu saat keduanya berkultivasi dalam keheningan. Keesokan paginya, keduanya berjalan ke gedung sekolah mereka setelah sarapan. Saat mereka memasuki kelas, mereka merasakan suasana hangat menyelimuti mereka. Setiap orang telah berkumpul dalam kelompok masing-masing yang terdiri dari 3 orang, dan saling berbisik. Xiao Xiao telah tiba sebelum mereka berdua, dan karenanya sudah menunggu mereka. Ketika dia melihat mereka memasuki ruang kelas, dia buru-buru melambai ke arah mereka. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong menghubunginya, Xiao Xiao berkata, penilaian akan dimulai secara resmi sore ini. Mari kita bahas beberapa taktik. Wang Dong dengan tenang berkata, tidak ada yang perlu kita diskusikan. Ayo pergi dan bertarung. Xiao Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak semudah itu. Saya pernah mendengar bahwa setiap kelas memiliki beberapa siswa berprestasi yang pada gilirannya membentuk tim elit yang mengincar tempat juara. Mereka tidak akan mudah untuk ditangani. Kami harus terkoordinasi dengan baik untuk mendapatkan peluang melawan mereka. Wang Dong masih ingin membalas, tapi dipotong oleh Huo Yuhao. Wang Dong, bertindaklah dengan benar. Jika tidak, saya harus meminta Guru Zhou untuk mengubah tim kita. Tidak jelas apakah Xiao Xiao masih menyimpan dendam terhadap Wang Dong yang menolaknya kemarin, tapi dia segera menggemakan Huo Yuhao, itu benar. Terlalu percaya diri hanyalah kesombongan. Wang Dong menderu, tetapi tidak lagi berbicara. Huo Yuhao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong dan berkata, baiklah, jangan marah. Jika kita bekerja sama, bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk mengalahkan musuh selama penilaian? Mari kita diskusikan kemampuan yang menjadi spesialisasi kita. Meskipun mereka sudah menjadi teman sekelas selama 3 bulan, mereka masih belajar bersama. Kultivasi adalah sesuatu yang mereka lakukan secara individu, jadi tak seorang pun tahu banyak tentang jiwa bela diri orang lain. Huo Yuhao melanjutkan, saya akan mulai dulu. Saya memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Saya bisa menggunakan keterampilan yang dikenal sebagai berbagi deteksi spiritual, yang memungkinkan Anda mendeteksi gerakan apapun dalam diameter 50 meter dengan cara yang cukup detail. Di saat yang sama, ia juga bisa memprediksi pergerakan lawan sampai batas tertentu. Wang Dong berkata, saya adalah master jiwa sistem penyerangan. Serangan jarak pendek dan jarak jauh baik-baik saja bagi saya. Saya juga bisa terbang. Meskipun dia agak arogan, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertindak seperti itu. Terlepas dari apakah itu kultivasinya, jiwa bela dirinya, atau keterampilan jiwanya, dia adalah eksistensi yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Fakta sederhana bahwa cincin jiwa keduanya berumur 1000 tahun adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh orang lain di akademi. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, jiwa bela diri utamaku adalah Three Life Soul Crush Cauldron. Ia bisa menyerang dan bertahan, dan bisa mengendalikan medan perang sampai batas tertentu. Ia juga bisa mengintimidasi musuhku dengan menabraknya, yang akan membuat mereka pusing, sekaligus terluka. Jiwa bela diri kedua saya adalah seruling, 9 seruling Phoenix. Ini berfokus pada kemampuan tambahan dan tipe kontrol. Saat ini, jiwa bela diri kedua saya hanya memiliki cincin jiwa 100 tahun. Itu bisa memperlambat kecepatan musuh kita selama pertempuran. Wang Dong sedikit kagum ketika dia bertanya, jiwa bela diri tipe tambahanmu tidak meningkatkan dirimu sendiri. Xiao Xiao tersenyum bangga di wajahnya saat dia menjawab, tidak. Terkadang, melemahkan musuh lebih baik daripada memperkuat diri sendiri. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengerti maksud saya. Namun, tidak mudah bagiku untuk menggunakan jiwa bela diri keduaku, jadi lebih baik jika kita menyembunyikan sedikit kekuatan kita dan melakukannya perlahan. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong tiba-tiba menyadari sesuatu, Xiao Xiao mungkin lebih kuat dari yang mereka kira. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, ketika Huo Yuhao dan Xiao Xiao bekerja sama untuk mengendalikan medan perang, mereka akan meledak dengan jumlah kendali yang menakutkan. Buk, buk, buk. 3 suara ketukan terdengar. Ketika seluruh kelas mendengarnya,
suasana langsung menjadi sangat sunyi hingga terdengar suara pin jatuh. Zhou Yi berdiri di pintu masuk kelas, tangan kanannya kembali ke samping. Suara ketukan itu berasal dari ketukannya di pintu kelas. Zhou Yi masih mempertahankan ketenangannya yang sedingin es saat dia perlahan berjalan ke peron. Saya sudah melaporkan daftar tim yang mengikuti kompetisi nanti. Kompetisi secara resmi akan dimulai sore ini. Ini akan menggunakan sistem round robin, dan Anda tidak akan bertemu satu sama lain selama 10 pertandingan yang akan Anda ikuti, hanya tim dari kelas lain. Saya hanya punya satu nasihat untuk Anda, jika ada yang mencoba menghentikan Anda agar tidak lulus penilaian, hajar mereka. Itu saja, kalian semua bisa bubar. Kami akan berkumpul di area penilaian sore ini. Ketika Zhou Yi selesai berbicara, dia dengan keras kepala berbalik dan pergi. Wang Dong berbicara dengan suara rendah kepada Huo Yuhao. Tidakkah menurutmu wanita tua Zhou menjadi semakin keren? Huo Yuhao meliriknya dan berkata, ini tidak keren, dia benar-benar mendominasi. Xiao Xiao berjalan mendekat dan terkikik. Guru Zhou baru saja menunjukkan kehadiran yang kuat. Ayo pergi dan cari tempat untuk berlatih bersama sebentar. Kalau tidak, bagaimana nanti kita berkoordinasi? Tanpa menunggu Wang Dong berbicara, Huo Yuhao segera mengangguk setuju. Siswa Wang Dong, jika kamu ingin makan ikan panggang lain kali, aku harus meminta kamu untuk mendengarkan setiap perintah dari pengawas kelas saat ini selama penilaian mahasiswa baru. Apakah Anda menyetujui persyaratan ini? Wang Dong menatap tatapan tegas Huo Yuhao, lalu berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, Huo Yuhao, kamu benar-benar memanfaatkan ketakutanku. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, kamu dapat memilih untuk tidak memakannya. Wang Dong ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya tetap mengalah. Saya menyerah. Aku akan mendengarkanmu. Namun, mulai sekarang kamu bertanggung jawab atas kebersihan di kamar asrama. Huo Yuhao memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia berkata, apakah kamu sudah membersihkan kamar selama 3 bulan terakhir ini? Ini, Wang Dong tidak bisa berkata-kata saat berkata, kamu orang yang galak, bukan? Xiao Xiao tampak berdiri sepenuhnya di sisi Huo Yuhao sambil terkikik. Kemalasan adalah salah satu jenis dosa. Wang Dong tiba-tiba mengucapkan beberapa patah kata, menyebabkan Xiao Xiao muda langsung tersipu. Xiao Xiao, target kasih sayangmu benar-benar berubah dengan cepat. Anda, Xiao Xiao mengarahkan jarinya ke arah Wang Dong dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia bahkan tampak seperti telah dianiaya. Baiklah, baiklah. Bukankah kita sudah bilang bahwa kita akan berlatih? Ayo cepat dan lakukan itu. Saya pikir kita harus keluar dari akademi. Ada banyak sekali pohon di luar akademi, jadi kita tidak akan mudah diganggu oleh yang lain. Wang Dong menjulurkan lidahnya pada Xiao Xiao, lalu berbalik untuk pergi. Hanya setelah Huo Yuhao memberi Xiao Xiao beberapa kata penghiburan, barulah dia menjadi bahagia. Setelah itu, keduanya mengejar Wang Dong, mengikuti jalan tepi danau saat mereka meninggalkan akademi. Mencari tempat yang tenang di luar akademi Shrek sangatlah mudah bagi mereka. Meskipun terdapat beberapa jalan, terdapat banyak vegetasi yang menutupi kedua sisi jalan utama. Ada yang ditanam secara alami, ada pula yang ditanam dengan tangan. Setelah ketiganya menemukan area yang relatif datar di hutan, Wang Dong bertanya, bagaimana kita akan berlatih? Apakah kita hanya akan menggunakan keterampilan jiwa kita sekali saja? Xiao Xiao segera membantahnya, apa gunanya itu? Anda tentu saja perlu berjuang agar pelatihan menjadi yang paling efektif. Anda adalah master jiwa sistem penyerangan, jadi Anda bisa berada di satu sisi, sedangkan pengawas kelas dan saya akan berada di sisi lain. Mari kita bertanding. Kalian berdua menentangku. Wang Dong mengangkat tangan kanannya, mengibaskan jari telunjuknya sambil berkata, itu tidak akan berhasil. Hanya dengan kalian berdua, kalian tidak akan memiliki peluang melawanku. Xiao Xiao memberikan senyuman dingin yang berlawanan. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Namun, Anda adalah master jiwa sistem penyerangan, jadi Anda tidak bisa berada tepat di samping kami saat pertempuran dimulai. Mari kita menyebar sedikit, katakanlah, 30 meter. Saat Huo Yuhao mendengarkan pertengkaran keduanya, dia perlahan-lahan menyadari betapa pintarnya Xiao Xiao. Pembagian deteksi spiritualnya memiliki diameter 50 meter, sehingga Xiao Xiao meminta Wang Dong untuk memulai dari jarak 30 meter sama dengan memasukkan dia ke dalam jangkauan deteksi spiritualnya begitu dia bergerak. Wang Dong setuju tanpa ragu sedikit pun. Xiao Xiao lalu berkata,
kamu bisa terbang, tapi kami tidak bisa. Ini adalah sesi latihan, jadi sebaiknya kamu tidak terbang begitu kamu mulai kalah. Wang Dong menjawab dengan sangat santai. Saya tidak akan meninggalkan tanah lebih dari 5 meter. Kalau begitu, aku akan menuju ke sana. Kalian bisa berteriak, mulai, ketika kalian sudah siap. Ketika dia selesai berbicara, dia mulai berjalan pergi. Xiao Xiao segera berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, pengawas kelas, ayo kita layang-layang si bodoh ini. Tidak apa-apa jika Anda hanya menggunakan berbagi deteksi spiritual untuk mendukung saya. Mari kita buat orang sombong itu rugi. Jika ini terjadi sebelum Huo Yuhao datang ke Akademi Shrek, dia pasti tidak akan tahu apa itu, Kiting. Namun, dia sangat jelas tentang apa yang terjadi sekarang, itu adalah taktik yang mengandalkan mundur saat seseorang bertarung. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan membantu Anda. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Xiao Xiao dan Wang Dong. Selama 3 bulan terakhir, dia tidak pernah bisa melihat secara pasti seberapa kuat Wang Dong sebenarnya ketika dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk bertarung. Namun, dia mengerti bahwa meskipun Wang Dong sedikit lebih sombong daripada yang lain, dia hanya percaya diri, bukan sombong. Ini karena kepercayaan diri berasal dari kekuatan. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat bertambah besar. Wang Dong dengan malas bersandar pada pohon besar dan menatap keduanya yang berjarak 30 meter darinya, dia bahkan sedikit menambah jarak di antara mereka. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah Huo Yuhao dan Xiao Xiao, menunjukkan bahwa dia sudah siap. Xiao Xiao dan Huo Yuhao berdiri bersebelahan. Xiao Xiao memiliki tubuh mungil, dan agak pendek dibandingkan anggota kelas lainnya. Dia bahkan menyandang gelar kecantikan seukuran saku. Dia melirik Huo Yuhao dan mengangguk. Pengawas kelas, tolong bantu saya. Oke, saat itulah Xiao Xiao berbalik dan berteriak ke arah Wang Dong, mulai. Begitu dia berbicara, dia melepaskan jiwa bela dirinya. 2 lampu kuning menyala secara bersamaan begitu mereka bangkit dari kaki Xiao Xiao, dia sebenarnya adalah Soul Grandmaster. Ketika Huo Yuhao melihat ini, dalam hati dia tersipu malu. 2 cincin jiwa yang bersinar muncul dari kaki Xiao Xiao, tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Namun, bayangan hitam dengan cepat mengembun di atas kepalanya, dengan jelas membentuk kuali berkaki 3 yang memiliki 2 pegangan dan diameter sekitar 1 meter. Ini adalah jiwa bela diri utama Xiao Xiao, Three Life Soul Crush Cauldron. Huo Yuhao mengaktifkan berbagi deteksi spiritualnya pada saat yang sama, menyebabkan cincin jiwa putih muncul dari kakinya. Xiao Xiao yang melihatnya merasa agak lemah. Dia berpikir dalam hati, tidak heran pengawas kelas berkultivasi sekeras dia, bakatnya benar-benar kurang. Namun, Xiao Xiao dengan cepat dikejutkan oleh pemandangan misterius yang ditunjukkan oleh berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao padanya. Segala sesuatu dalam diameter 25 meter langsung menjadi sosok 3 dimensi dalam pikirannya. Dia pada dasarnya bahkan tidak perlu memikirkannya juga, informasi tentangnya dengan cepat muncul di dalam pikirannya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan keberadaan setiap helai rumput dan tumbuh-tumbuhan di area sekitar mereka. Terlebih lagi, selain pemandangan panorama 3 dimensi yang tiba-tiba dia terima, dia merasa seolah-olah dia memiliki otak ekstra yang dapat membantunya memproses informasi baru yang dia terima. Saat Xiao Xiao melirik ke arah Huo Yuhao, dengan heran, Wang Dong sudah mulai bergerak. Meskipun Wang Dong tampaknya meremehkan Huo Yuhao dan Xiao Xiao di permukaan, dia tidak ceroboh sama sekali. Dia secara pribadi pernah merasakan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, jadi dia sepenuhnya menyadari fakta bahwa itu bisa memprediksi pergerakan lawan. Sepasang sayap biru yang mempesona langsung terbentang dari punggungnya, menyebabkan tubuh Wang Dong juga diselimuti warna eksotis yang sepertinya terus berubah antara biru dan ungu. Selanjutnya, beberapa bola cahaya keemasan muncul di sepasang sayapnya yang sangat besar dan menyala, membentuk huruf V. Saat kedua cincin jiwanya bangkit dari kakinya, 1 kuning dan 1 ungu, Dewi kupu-kupu bercahaya miliknya telah dilepaskan sepenuhnya. Dengan cepat, Wang Dong bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Bola cahaya di sayapnya mulai memancarkan kekuatan jiwa, yang menyebabkan kecepatannya mencapai tingkat ekstrim dalam sekejap. Ini bukanlah keterampilan jiwa, tetapi keterampilan bawaan yang dimiliki oleh Dewi kupu-kupu bersinar miliknya. Dari sini saja sudah terlihat betapa kuatnya jiwa bela dirinya.
Peningkatan kecepatan Wang Dong yang tiba-tiba menyebabkan dia langsung melintasi jarak sekitar 10 meter, dia sudah hampir sampai di depan Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Hasil dari Master Jiwa Sistem Penyerangan yang mendekati dua Master Jiwa Sistem Kendali yang tidak memiliki sarana untuk melibatkannya dalam pertarungan jarak dekat dapat dibayangkan. Kekalahan mereka sepertinya tidak bisa dihindari. Ketika Wang Dong hanya berjarak 25 meter dari Huo Yuhao dan Xiao Xiao, representasi digital dari gerakannya langsung muncul di otak Xiao Xiao. Ini termasuk lintasan gerakannya, perubahan kecil di tubuhnya, perubahan terkecil dalam jiwa bela dirinya, bahkan perputaran kekuatan jiwa Wang Dong di dalam meridiannya dapat diperiksa secara samar oleh Xiao Xiao. Xiao Xiao tidak terlihat bingung sama sekali. Cincin jiwa Huo Yuhao, yang hanya merupakan cincin jiwa 10 tahun, telah sangat mengejutkannya. Saat dia melihat Wang Dong mendekati mereka, dia memutuskan untuk bergerak juga. Dia mengarahkan tangan kanannya ke arah Wang Dong, menyebabkan kuali selebar 1 meter di atasnya bergerak ke depan. Itu tidak langsung menuju Wang Dong, tapi menuju satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Selain itu, dia juga menggunakan keterampilan bawaan yang dimiliki oleh jiwa bela dirinya, dia menunda penggunaan keterampilan jiwanya. Wang Dong berada dalam posisi yang sangat sulit karena posisi kuali hitam yang sangat besar, karena saat ini kuali itu terbang langsung menuju satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Ini jelas merupakan aplikasi cerdas dari berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, tidak diragukan lagi. Jika bukan karena bantuan Huo Yuhao, Xiao Xiao harus mengandalkan penglihatannya dan fluktuasi kekuatan jiwa Wang Dong untuk membuat penilaian, yang pastinya tidak akan seakurat saat ini. Di saat ketidakberdayaan ini, Wang Dong tiba-tiba mengontraksikan sayap kirinya. Hal ini memungkinkan tubuhnya berputar sedikit di udara, sedikit mengubah lintasannya. Namun, dia menjadi semakin tertekan ketika kuali hitam itu langsung bergeser, membiarkannya terus menghalanginya. Tinjauan ke masa depan, Xiao Xiao tanpa sadar menoleh untuk melirik Huo Yuhao yang bermata emas. Dengan berbagi deteksi spiritual, dia bahkan tidak perlu melihat Wang Dong. Dia hanya perlu mengikuti instruksi dari berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk melanjutkan serangannya. Ini sangat mudah baginya, namun, Wang Dong tidak akan mengakui kekalahannya begitu saja, dia terus mengepakkan sayapnya sambil melayang di udara, meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Meskipun demikian, Huo Yuhao masih dapat merasakan perputaran kekuatan jiwanya melalui deteksi spiritualnya, sehingga ia dapat secara konsisten memprediksi pergerakannya. Baginya mencoba menghindari Three Life Soul Crush Cauldron milik Xiao Xiao saat berada di bawah kendalinya jelas tidak realistis. Wang Dong merasa tertekan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Huo Yuhao, kamu tidak manusiawi." "Baiklah, aku tidak akan menghindar, aku akan memaksa masuk." Cincin jiwa pertamanya tiba-tiba menyala saat dia berbicara, sementara cahaya keemasan di mata Huo Yuhao tiba-tiba menyala juga. Dengan deteksi spiritualnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa di dalam tubuh Wang Dong berputar secara eksplosif, melonjak dengan cepat ke sepasang sayap depannya. Di sisi lain, sayap belakangnya dibentangkan demi menjaga keseimbangannya. Sepasang sayap depannya berubah menjadi biru seluruhnya, pola emas di atasnya melepaskan cahaya keemasan yang menyebar keluar, langsung membentuk tepi emas tajam selebar 3 inci di sayap depannya. Raut wajah Xiao Xiao sedikit berubah. Melalui berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan destruktif menakjubkan yang saat ini terkandung dalam sayap Wang Dong setelah dia menggunakan keterampilan jiwa ini. Wang Dong secara bersamaan mengangkat tangannya, meraih bagian dalam sayap depannya. Dengan tarikan yang tiba-tiba, sepasang sayap depannya langsung terbentang, menyerupai dua guillotine dengan tepi emas. Dia kemudian memutar tubuhnya, menyebabkan sayap kanannya menebas ke arah Three Life Soul Crush Cauldron. Seperti yang dia katakan, jika metode lunak tidak berhasil, dia harus menggunakan metode keras. Namun, dia masih meremehkan tingkat koordinasi yang dimiliki oleh Huo Yuhao dan Xiao Xiao, yang keduanya bekerja sama untuk mengendalikan medan perang. Xiao Xiao tidak menyuruh Three Life Soul Crush Cauldron miliknya dengan paksa menerima serangan yang dikirimkan Wang Dong padanya, malah memilih untuk menempatkannya dalam jarak 2 meter. Hal ini memungkinkannya menghindari tebasan sayap kanan Wang Dong dengan sempurna, sebelum tiba-tiba menabrak sayapnya. Ledakan keras terdengar dari tabrakan mereka, dan tubuh Wang Dong terlempar beberapa puluh meter jauhnya. Di sisi lain, Three Life Soul Crush Cauldron milik Xiao Xiao tetap melayang di udara.
Wang Dong benar-benar merasa tertekan dengan ini. Kekuatannya benar-benar melebihi kekuatan Xiao Xiao, tapi dia tidak mampu menampilkannya saat menghadapi kekuatan gabungan Xiao Xiao dan Huo Yuhao. Tiba-tiba, matanya berbinar. Kali ini, dia memutuskan untuk mundur daripada maju. Dengan sekejap, dia berpindah lebih dari 25 meter dari Huo Yuhao dan Xiao Xiao, yang secara alami berarti dia telah lolos dari jangkauan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Hehe, Huo Yuhao, aku ingin melihat bagaimana kamu mendeteksi kondisi tubuhku sekarang. Saudara ini juga memiliki serangan jarak jauh. Saat dia berbicara, cincin jiwa keduanya menyala. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu lupa? Saya juga dapat memanipulasi arah deteksi spiritual saya. Saat ini, saya dapat mengirimkannya sekitar 100 meter. Jika seranganmu dapat mengunci kami dari jarak lebih dari 100 meter, kamu dapat mencoba menggunakannya. Dan bahkan jika itu bisa, masih ada cukup waktu bagiku untuk membantu Xiao Xiao menghadapinya ketika seranganmu memasuki jangkauan deteksi spiritualku, kecuali kekuatan seranganmu dapat menghancurkan Three Life Soul Crush Cauldron milik Xiao Xiao. Dan selain itu, jangan lupa bahwa Xiao Xiao masih memiliki jiwa bela diri keduanya. Wang Dong tercengang. Benar, meskipun keterampilan jiwa keduanya berumur 1000 tahun, dan relatif kuat dibandingkan, kekuatannya masih akan sangat berkurang setelah melampaui 100 meter. Selain itu, Huo Yuhao benar-benar punya cukup waktu untuk membantu Xiao Xiao melakukannya. Namun, dia tetap tidak mau menyerah pada mereka. Serangan jarak jauhku adalah serangan AU. Bahkan jika Anda dapat mendeteksinya, itu tidak akan ada gunanya. Xiao Xiao tersenyum. Wang Dong, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Jangan lupa, saya masih memiliki beberapa skill jiwa yang belum saya gunakan. Apakah Anda ingin tahu keterampilan jiwa apa yang dimiliki Three Life Soul Crush Cauldron saya? Sejujurnya, kamu mungkin bukan tandinganku, meskipun ini pertarungan 1 lawan 1. Adapun serangan jarak jauhmu, mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi yang aku dan pengawas kelas butuhkan hanyalah cukup waktu untuk menghindarinya. Tunggu dan lihat saja. Sambil berbicara, dia menunjuk pada Three Life Soul Crush Cauldron dengan tangan kanannya, menyebabkannya tiba-tiba sedikit bergetar. Segera setelah itu, secara tak terduga terpecah menjadi 3 kuali kecil yang mengelilinginya dan Huo Yuhao, membentuk formasi tripartit. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertama Xiao Xiao menyala. Gemuruh keras bergema saat 10 meter persegi udara di atas mereka berdua berputar karena getaran yang hebat. Ketiga kuali itu kemudian bergabung kembali menjadi satu dan diam-diam mendarat di depan Xiao Xiao. Ekspresi Huo Yuhao dan Wang Dong berubah. Jiwa bela diri yang kuat. Ketika Three Life Soul Crush Cauldron terbagi menjadi 3 bagian, itu adalah keterampilan bawaan yang dimilikinya. Namun, getaran itu jelas merupakan serangannya. Huo Yuhao jelas bisa merasakan kekuatan mengerikan dari getaran itu melalui sense spiritualnya. Wang Dong dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Aku mengerti, aku tidak akan bertarung lagi. Jika kalian berdua bekerja sama, memang benar aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi Xiao Xiao, di masa depan, kamu pasti akan mengetahui bahwa kamu bukan tandinganku dalam pertarungan 1 lawan 1. Di sisi lain, jika 2 orang dengan tingkat kultivasi yang sama bertarung satu sama lain, pihak yang memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao pasti akan menang. Keahliannya itu tidak memberikan jalan keluar sama sekali kepada siapapun. Anda akan berada dalam keadaan pasif sepanjang pertempuran, kecuali seseorang dengan budidaya yang sangat tinggi menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Meskipun Xiao Xiao tidak mau menerima perkataan Wang Dong bahwa dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1, dia harus mengakui apa lagi yang dikatakannya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, dengan deteksi spiritual monitor kelas, bertarung semudah hanya menggunakan keterampilan jiwaku." Pengawas kelas, keterampilan jiwamu sangat kuat. Senang rasanya bekerja sama dengan Anda. Aku bahkan meremehkan cincin jiwa 10 tahunmu, maaf. Xiao Xiao adalah seorang gadis yang memiliki sikap yang sangat lugas, dia mengatakan apapun yang dia pikirkan tanpa berbelit-belit. Karena itu, Huo Yuhao dan Wang Dong langsung mempunyai pendapat yang baik tentangnya. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya secara horizontal ke arah Xiao Xiao, yang merespons dengan senyuman manis, sebelum meletakkan tangan kanannya di atas tangan Xiao Xiao. Akhirnya, Wang Dong berjalan mendekat dan meletakkan tangan kanannya di paling atas.
Huo Yuhao lalu berkata, mulai sekarang, kita adalah rekan satu tim. Kalau ujian mahasiswa baru, kami ingin jadi juara. Kami ingin menjadi juara. Ketiganya serentak berteriak. Saat ini, hubungan di antara mereka semakin dalam. Orang yang paling bahagia di antara ketiganya tentu saja adalah Xiao Xiao. Dia akhirnya merasa seolah-olah Huo Yuhao dan Wang Dong dengan tulus menerimanya sebagai salah satu teman mereka. Oleh karena itu, selalu dikatakan bahwa, di antara para master jiwa, berbicara dengan tinju selalu merupakan cara yang paling sederhana, paling langsung, dan paling efektif dalam melakukan sesuatu. Area penilaian Akademi Shrek terletak di bagian utara tengah Departemen Jiwa Bela Diri, dan berdekatan dengan area duel jiwa. Namun, area pemeriksaan jauh lebih besar daripada area duel jiwa. Bagi siswa halaman luar, ini adalah surga bagi siswa berprestasi, di mana mereka dapat menunjukkan kemampuannya, namun merupakan mimpi buruk bagi siswa yang lebih lemah. Akan selalu ada sejumlah besar siswa yang dikeluarkan setelah gagal dalam penilaian setiap tahunnya. Sebagian besar penilaian akan diadakan di area ujian ini. Area pemeriksaan berbentuk oval, berbeda dengan area duel jiwa yang tertutup, area ujian pada dasarnya adalah lapangan terbuka. Itu hanya dikelilingi oleh tembok pendek, sedangkan di dalamnya dipisahkan menjadi banyak area kecil dengan sekat. Partisi ini dapat dipindahkan kapan saja untuk mengubah ukuran area pemeriksaan. Area ujian akan selalu terbagi paling banyak setiap kali penilaian mahasiswa baru dilakukan. Bukan hanya karena jumlah siswa baru yang banyak, tapi juga karena masih ada batasan kekuatan penghancur dan jangkauan serangan yang dimiliki siswa baru. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan area yang terlalu luas untuk memungkinkan mereka menampilkan kemampuannya sepenuhnya. Area pemeriksaan kira-kira berukuran 20.000 meter persegi, namun saat ini dipisahkan menjadi 50 area. Setiap area yang dipartisi berukuran sekitar 400 meter persegi, dan berukuran 20 kali 20 meter persegi. Ini sudah cukup untuk siswa baru yang umumnya hanya memiliki 1 atau 2 cincin jiwa. Setelah pembagian kelompok yang intens di pagi hari, penilaian resmi dimulai pada sore hari. Karena ini adalah hari pertama penilaian, semua tim boleh keluar setelah menyelesaikan satu pertandingan saja. Hal ini dilakukan demi membiarkan siswa baru beradaptasi, setidaknya, dengan jadwal. Akademi telah menempatkan seorang guru di masing-masing dari 50 bidang untuk menyelesaikan proses pendaftaran penilaian. Pengundian untuk pertandingan, hari ini telah dilakukan sore itu, dan Akademi melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa tidak ada tim dari kelas yang sama akan bertemu satu sama lain selama turnamen 10 pertandingan round robin. Selain kelas 1, yang hanya memiliki 22 tim, kelas lain umumnya memiliki setidaknya 30 tim. Kecuali ada siswa yang berprestasi sangat buruk selama 3 bulan pertama mereka di Akademi Shrek, guru yang bertanggung jawab atas kelas mahasiswa baru biasanya selalu memberi mereka kesempatan untuk mengikuti penilaian mahasiswa baru. Ada total 310 tim yang berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru, yang berarti total 930 orang. Dari 310 tim siswa ini, hanya 150 di antaranya yang dapat bertahan dan secara resmi menjadi siswa tahun pertama untuk melanjutkan studi. Tim lainnya akan tersingkir. Selama belajar di Akademi Shrek, persaingannya tidak diragukan lagi sengit dan kejam. Namun, hal ini juga mengakibatkan siswa bekerja lebih keras dalam suasana yang intens ini, sehingga memungkinkan mereka untuk merangsang potensi mereka lebih besar lagi. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan Akademi Shrek bertahan 10.000 tahun tanpa menjadi lemah sama sekali. Ada total 50 arena untuk penilaian mahasiswa baru, yang berarti setiap arena akan memiliki 6 atau 7 tim di dalamnya. Bukan hanya hari ini, mereka juga akan bertanding dengan tim lain dari arena yang sama besok, hingga mereka selesai berkompetisi dengan semua tim di arena yang sama dengan mereka. Setelah itu, para pemenang akan didistribusikan kembali ke dalam kelompok-kelompok baru, sehingga mereka dapat menyelesaikan kompetisi 10 putaran mereka. Tim Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang ditugaskan ke arena ke-33. Setelah ketiganya makan siang, mereka kembali ke kamar asrama masing-masing untuk bermeditasi sebentar, kemudian bertemu kembali ketika tiba waktunya. Arena dengan area ujian sangat mudah dicari, karena setiap arena diberi label yang jelas. Mereka berhasil menemukan arena mana yang seharusnya mereka masuki dengan cukup cepat. Para siswa dari kelas lain yang juga seharusnya berada di area tersebut telah tiba. Beberapa dari mereka tampak gugup,
sementara beberapa dari mereka tampak bersemangat untuk memulai. Mereka semua hanyalah anak-anak, berusia sekitar 11 atau 12 tahun, jadi mereka tidak bisa menyembunyikan pikiran mereka. Ketika mereka saling memandang, mata mereka dengan jelas memperlihatkan permusuhan satu sama lain. Bagaimanapun, hanya setengah dari mereka yang akan tetap berada di Akademi Shrek. Meskipun penilaian mahasiswa baru hanya berjumlah 10 putaran, setiap putaran akan mempengaruhi masa depan mereka. Mahasiswa baru mohon diperhatikan. Mahasiswa baru mohon perhatiannya. Silakan segera masuk ke area ujian untuk mengikuti penilaian mahasiswa baru. Masih ada 10 menit lagi untuk Anda masuk. Setiap siswa yang terlambat secara otomatis akan kehilangan penilaiannya. Suara menggelegar dari pengeras suara terdengar di seluruh akademi. Itu cukup keras untuk menyebar ke setiap sudut akademi. Saat ini, ekspresi sebagian besar siswa menjadi cukup serius. Pertandingan pertama semua orang akan segera dimulai, mereka akan berbohong jika mengatakan bahwa mereka tidak gugup. Huo Yuhao unconsciously clenched his fist, then felt the 24 moonlit bridges on his wrist for reassurance. The freshman assessment prohibited the usage of soul tools, but hidden weapons were still classified as ordinary weapons, which weren't prohibited. Soul Masters would rarely use any weapons, unless they were soul tools. However, as a disciple of the Tang sect, Huo Yuhao was clearly an exception to this rule. Wang Dong placed his left hand on Huo Yuhao's shoulder and leaned toward him. Don't be nervous, this will be trivial to us. Xiao Xiao tidak menyebut Wang Dong karena sombong kali ini. Sebaliknya, dia mengangguk ke arah Huo Yuhao. Meskipun Wang Dong belum bisa memamerkan kekuatan penuhnya ketika mereka bertiga bertarung sebelumnya, dia masih bisa melihat bahwa budidayanya tidak lebih rendah dari miliknya, berdasarkan kata-kata tegas yang dia ucapkan, akhir. Dikombinasikan dengan berbagi deteksi spiritual mistis dari monitor kelas, hanya ada sejumlah kecil siswa dalam kelompok usia mereka yang bisa menjadi lawan mereka. Huo Yuhao berbisik, kami akan menjadi juara. Xiao Xiao dan Wang Dong secara bersamaan mengangguk. Ketiganya kemudian meletakkan telapak tangan mereka di atas telapak tangan satu sama lain sekali lagi. Meskipun mereka masih muda, mereka tahu satu hal, meskipun lulus penilaian mungkin tidak terlalu sulit bagi mereka, jika mereka ingin menjadi juara dalam penilaian, kerja sama tim adalah kuncinya. Karena itu, bahkan Wang Dong menahan harga dirinya. Penilaian mahasiswa baru sangatlah penting, jadi pengumuman akademi tidak terlalu berguna. Seluruh mahasiswa baru telah tiba di arena yang telah ditentukan untuk melakukan persiapan menghadapi penilaian mendatang. Seorang guru yang terlihat berusia sekitar 40 tahun berjalan ke area ke-33. Dia tampak seperti orang yang sangat rata-rata, dia tidak mengeluarkan aura yang mengancam. Dia memiliki senyuman di wajahnya, serta penampilan yang sangat ramah. Karena itu, dia berbeda seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan Zoe. Setelah menghitung jumlah orang yang hadir, dia tersenyum tipis. Sangat bagus. Kami memiliki total 6 tim yang berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru hari ini, dan tampaknya Anda semua hadir. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wang Yan, dan saya akan menjadi pengawas Anda selama 2 hari ke depan. Salam, Guru Wang. Para siswa buru-buru membungkuk hormat. Wang Yan terkekeh. Tidak perlu bersikap sopan. Aku selalu memperlakukan semua orang sebagai teman saat aku mengajar, dan mulai sekarang hingga akhir waktu kita bersama, kalian semua akan menjadi teman kecilku. Karena itu, saya tidak ingin melihat ada orang yang terluka. Meski penilaian ini menentukan bisa atau tidaknya Anda melanjutkan studi di Akademi Shrek, namun harus saya ingatkan bahwa ini masih sebatas penilaian. Anda benar-benar tidak boleh melukai lawan Anda terlalu parah. Jika itu terjadi, saya khawatir saya harus memintanya pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Akademi. Dia berbicara dengan nada yang sangat lembut dan meremehkan seluruh masalah. Meski dia tidak menyebutkan konsekuensi melumpuhkan lawannya, setiap siswa yang bisa masuk Akademi Shrek adalah anak ajaib. Mereka secara alami memahami implikasi di balik kata-katanya, dan mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Wang Yan tersenyum. Karena itu masalahnya, kita bisa mulai sekarang. Jika kita selesai lebih awal, kamu bisa kembali lebih awal untuk berlatih besok. Sedikit rasa terdesak jelas merupakan hal yang baik bagi Anda, anak muda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas dan melihatnya sekilas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata,
untuk pertandingan pertama putaran pertama penilaian mahasiswa baru, kelas 1, Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao. Kelas 3, Ouyang Junyi, Chen Junfeng, Zhao Haochen. Kalian berenam bisa memasuki medan perang dan memihak kalian. Saat saya mengumumkan dimulainya pertempuran, Anda dapat melepaskan jiwa bela diri Anda. Memasuki, tim pelajarnya berjumlah 6 orang, sehingga akan digelar 3 pertandingan di arena ke-33 hari ini. Namun, Huo Yuhao tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi tim pertama yang tersingkir. Mereka bertiga saling pandang, lalu dengan cepat berjalan menuju sudut barat laut arena. Ketiganya memposisikan diri dengan cukup hati-hati. Wang Dong berdiri di depan, sementara Xiao Xiao berdiri di belakangnya. Huo Yuhao, sebaliknya, berdiri di belakang mereka berdua, di sudut arena. Sedangkan untuk tim beranggotakan 3 orang lainnya, mereka secara alami memilih untuk berdiri di sudut tenggara arena. Ketiga siswa kelas 3 semuanya laki-laki, mereka bahkan terlihat cukup tampan. Orang yang paling tinggi di antara ketiganya adalah Ouyang Junyi, yang juga paling tampan di antara ketiganya. Meski masih ada jarak antara dia dan Wang Dong, tubuhnya terlihat jauh lebih kokoh daripada Wang Dong. Orang di sebelahnya, Chen Junfeng, sangat ramping, meskipun dia tidak terlalu tinggi. Terakhir, Zhao Haochen adalah seorang sedikit gemuk yang memiliki perut montok, serta senyuman lugas di wajahnya. Melihat kedua belah pihak sudah berada di posisinya, Wang Yan mengangguk. Mulailah penilaian. Kedua pihak langsung melepaskan jiwa bela diri mereka. Meskipun Huo Yuhao berdiri di sudut, dengan kontrolnya yang cermat, dia mampu mencegah berbagai deteksi spiritualnya menutupi apa yang ada di belakangnya. Sebaliknya, dia hanya menutupi arena di depannya dengan berbagai deteksi spiritualnya. Xiao Xiao juga melepaskan Three Life Soul Crush Cauldron miliknya, menyebabkan kuali hitam besar terbentuk dengan cepat di udara. Gerakan Wang Dong bahkan lebih lugas. Dengan sekejap, dia langsung terbang ke udara, sepasang sayap biru dan ungunya yang mempesona sudah terbentang. Pola emas cemerlang menelusuri mereka. Tidak peduli apakah itu lawannya, atau pengawas mereka Wang Yan, mereka semua tercengang dengan sepasang sayapnya yang indah. Sayapnya terlalu indah, bahkan pusat perhatian Xiao Xiao dan Huo Yuhao sepenuhnya dibayangi. Ketiga lawan mereka sudah melakukan persiapan, mereka telah melepaskan jiwa bela diri mereka begitu pertempuran dimulai.